Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada forum kali ini kita masih diberi kesempatan juga kesehatan oleh Allah untuk mengisi acara tabligh am pertemuan yang ke-7. Mudah-mudahan hadirnya kita semua di sini dan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu nafi'an. Sebelumnya saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua juga pemateri yang telah bersedia hadir meluangkan waktunya. Langsung saja kepada pemateri kita hari ini, Naufal, dengan tema gerak gerakan santri dalam upaya meniti fitrah wal harokah selama di Indonesia. Disiapkan catatannya dan kameranya diaktifkan semua, untuk suaranya di-unmute saja. Kepada Naufal untuk menyampaikan materinya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, ini suaranya ada? Ada. Saya tuh udah bikin PPT. Ini hostnya boleh diizinkan gitu supaya memasukkan PPT-nya. Boleh ini bisa nge-share screen? Ya, bisa. Coba udah bisa belum share screen-nya? Masih belum. Di sini masih ada tulisan host disable participant screen sharing. Sementara. Udah. Nah, udah bisa. Nah, sebentar. Apa dulu, ya, sebentar.
Nah, gimana ini udah ada? Udah? Udah ya? Ya. Oke. Langsung aja dimulai ini. Langsung ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah. Alhamdulillah teman-teman semua, hari ini kita bisa berkumpul di sini. Sebelum memulai obrolan kita ya, sebetulnya obrolan kita pada kesempatan kali ini, barangkali saya mau buka dengan sebuah quotes yang ditulis oleh Ustadz Salim Filah. Kata di jalan cinta. Satu kata cinta Bilal, Ahad. Dua kata cinta sang Nabi, selimuti aku. Tiga kata cinta Ummu Sulaim, Islamu ialah maharku. Empat kata cinta Abu Bakar, ya Rasulullah, aku percaya. Lima kata cinta Umar, ya Rasulullah, izinkan kupenggal lehernya. Alhamdulillah teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sama panitia yang berkenan memberikan saya kesempatan, juga tadi kepada MC yang sudah memberikan saya waktunya, dan kepada teman-teman semua yang berkenan menyempatkan waktu pada kesempatan kali ini. Ini masih di PPI Ciganitri ya, PPI Ciganitri. Kalau saya nggak salah, bulan-bulan kemarin juga sempat ada tablik akbar, cuman via WA ya waktu itu ya, yang sampai 2 bulan ya kalau saya nggak salah. Ya ini barangkali apresiasi lah buat khususnya RGUG Sanawiyah, PPI Ciganitri yang ya terus mengeluarkan terobosannya lah walaupun di era pandemi kayak gini ya. Kalau di sekolah saya di Persis Tarogong itu memang staf RG gitu ya, staf RG atau staf UG memang cukup kesulitan gitu kan mencari hal-hal atau acara-acara kegiatan-kegiatan yang pas ketika pandemi. Nah, tapi PPI Ciganitri sekali lagi apresiasi lah terus mengeluarkan terobosan demi terobosannya. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini sebenarnya ini dikasih judul yang cukup keren ya. Gerakan santri dalam meniti fikroh wal harokah para ulama di Indonesia. Masya Allah sekali gitu ya judulnya. Cuman kalau saya coba untuk lanjut definisikan gitu kan, sebenarnya apa sih manfaat kalau kita memahami fikroh dan harokah ulama di Indonesia ini gitu ya. Nah, bagi saya setelah saya coba untuk susun materinya, ternyata tujuannya itu adalah agar dakwah kita bisa sukses. Itu tujuan intinya. Karena saat kita berbicara gerakan santri dalam meniti fikroh dan wal harokah ulama di Indonesia, kita nggak mungkin terlepas daripada sejarah. Nah, sejarah inilah yang kemudian membuat kita tahu bagaimana sebenarnya fikroh wal harokah para ulama di Indonesia. Dan daripada sejarah kita bisa tahu apa saja kesalahan dan apa saja hal-hal yang kita bisa ambil pelajaran daripada para ulama-ulama kita terdahulu. Kalau dalam surat Al-Asyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligat. Perhatikan hari esok untuk kemudian jadikan sebagai pelajaran untuk hari sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke dalam bagaimana sih gitu ya fikroh wal harokah ulama di Indonesia, ada baiknya kita pahami dulu perjalanan singkat secara garis besar bagaimana perjuangan ulama-ulama di Indonesia ini khususnya pada masa kerajaan sampai pada kemerdekaan Indonesia di hari ini gitu ya. Oke, kita coba masuk ke slide berikutnya. Nah, gambarnya sudah ada teman-teman? Kelihatan? Kelihatan, Nak? Ya, siap. Bagus. Jalan ulama di panggung sejarah Indonesia. Jadi kita berangkat dari gambar ini ya. Gambar ini sebenarnya ini zaman 1825 sampai 1830 masa kerajaan. Nah, by the way teman-teman semua, ternyata banyak sekali usaha-usaha untuk menafikan para pahlawan
Islam di Indonesia gitu kan, seperti misalnya Cut Nyak Dien yang dia banyak sekali lah bukti yang mengatakan dia berkerudung, tapi ada orang-orang yang memang dia enggak dikerudung gitu. Artinya ada usaha-usaha untuk menyingkirkan peran-peran Islam gitu. Tapi ada satu tokoh yang dia nggak bisa sama sekali disingkirkan karena dampaknya bagi Indonesia begitu besar. Bahkan dia disebut sebagai penendang bola salju kemerdekaan Indonesia. Nah, siapa dia? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya, dia namanya Pangeran Diponegoro, atau ada di uang 5.000 yang sebelum yang sekarang ya, sebelum yang baru. Pangeran Diponegoro, sang penendang bola salju kemerdekaan. Kenapa dikatakan seperti itu? Indonesia dan Belanda itu senantiasa mengalami peperangan yang sangat dahsyat sebelum sebelum tahun 1900-an. Peperangan dilakukan dengan sistem kerajaan-kerajaan gitu kan ya. Dan peperangan yang paling besar itu dilakukan oleh Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, disebut sebagai Perang Jawa. Nah, bagaimana besarnya? Teman-teman bisa bayangkan, saking besarnya ini perangnya itu sampai membangkrutkan kerajaan Belanda yang nggak hanya di Indonesia, tapi Belanda yang memang ada di negara asalnya. Biaya perangnya itu selama 5 tahun itu menghabiskan 20 juta gulden. Dan teman-teman mesti tahu 20 juta gulden itu kalau dirupiahkan saya nggak tahu ya, tapi cuman Belanda dalam 1 tahunnya itu dia ini ya negara kolonialis ya. Dia nggak hanya menjajah Indonesia, tapi di Amerika juga menjajah, di daerah apa namanya, di daerah India juga menjajah gitu ya. Tapi di antara seluruh jajahannya itu, Belanda dalam 1 tahun dia cuma bisa menghasilkan 2 juta gulden. Sedangkan kerugian yang diakibatkan pada perang Pangeran Diponegoro itu sampai 20 juta gulden. Kenapa? Karena saking hebatnya ini pasukan Pangeran Diponegoro. Peperangan berjalan dengan sengit. Di awal-awal peperangan Pangeran Diponegoro senantiasa menang loh. Tapi cuman dia kalah karena pada saat itu Belanda menerapkan yang namanya benteng stelsel gitu ya. Jadi ketika Belanda menguasai satu wilayahnya Pangeran Diponegoro, di wilayahnya itu Belanda langsung bangun benteng. Bentengnya itu dari pohon kelapa dijejerkan gitu ya, sendanya dijejerkan menjadi 2 lapis, lalu di tengah-tengahnya dimasukkan bebatuan, lalu tanah-tanah, sehingga menjadi benteng yang sangat besar. Dan itu ya kenapa bisa kalah, karena ya memang effort yang dikeluarkan oleh orang-orang Belanda begitu besar gitu. Nah ini, tapi teman-teman semua, sejatinya menurut saya ketika saya coba untuk memahami sejarah Pangeran Diponegoro itu sebenarnya nggak pernah kalah. Dia itu punya apa namanya kakeknya ini adalah orang yang membangkrutkan POC. Jadi kalau ditanya POC yang hancur oleh siapa, salah satu jasa yang paling besar adalah oleh kakeknya sendiri, kakeknya Pangeran Diponegoro. Nah, dan Pangeran Diponegoro ini setelah saya paham ya, sebenarnya dia nggak kalah loh. Dia itu sebenarnya cuma ditipu. Jadi kalau kita coba deskripsikan ini ya, foto yang ada di sini, ini tuh foto penangkapan Pangeran Diponegoro. Dan penangkapan ini diliputi dengan tipu daya yang sangat menipu sekali. Bagaimana tipu dayanya? Tipu dayanya benar-benar kejam. Pangeran Diponegoro ini sebelum datang ke sini, dia itu sebenarnya udah dikasih jaminan oleh salah satu sahabatnya, para petinggi Belanda yang ada di sini gitu. Cuma ingin silaturahmi ya, karena pada hari itu beres Lebaran lah, beres Idul Fitri, sebagai apa namanya, budaya ya, orang yang lebih muda harus datang pada orang yang lebih tua. Dan pada saat itu musuhnya Pangeran Diponegoro itu lebih tua. Kalau saya nggak salah Jenderal De Kock gitu ya. Dia lebih tua. Nah, suatu waktu akhirnya Pangeran Diponegoro bersama pasukannya cuma niat silaturahmi aja gitu ya. Silaturahmi, tapi ternyata ketika niat silaturahmi, Pangeran Diponegoro masuk ke dalamnya, ke dalam rumahnya Jenderal Belanda gitu ya. Dan ketika masuk ke rumah Jenderal Belanda, tiba-tiba senjatanya kemudian harus dilepas. Oke, dilepas. Cuman yang nggak boleh dilepas itu keris ya. Karena kalau zaman dulu orang Jawa itu
pegang keris itu bukan sebagai senjata saja, tapi sebagai harga dirinya gitu. Nah, Pangeran Diponegoro tetap pakai keris, dia masuk ke dalamnya bersama ajudan-ajudan yang terpercaya lah. Kalau saya nggak salah waktu itu ada 2 orang, berarti 3 orang sama Pangeran Diponegoro. Mereka duduk, tapi ketika duduk ngobrol-ngobrol, tiba-tiba jenderalnya Belanda itu langsung mengajukan agar Pangeran Diponegoro selesai peperangannya, agar Pangeran Diponegoro menyerah begitu saja. Lalu tiba-tiba pasukannya yang menunggu di luar tiba-tiba bukan diperintahkan, dikepung oleh para pasukan Belanda dengan wah sangat banyak sekali gitu kan dikepungnya, dan akhirnya cuman 2 aja sih pertanyaan yang harus dilakukan, mau nyerang atau udah kalah aja gitu. Para pasukannya mereka siap untuk nyerang loh, mereka siap untuk nyerang termasuk para ajudannya gitu. Saya dapat cerita ini dari Ustadz Salim Pilah, termasuk para ajudannya. Nah, tapi Pangeran Diponegoro dia sebenarnya berpikir jauh ya. Dalam babat Jawanya dia menuliskan, sebenarnya ketika saya berunding dengan jenderal Belanda yang bengis itu, saya sebenarnya bisa saja menikamnya pada saat itu karena dia sudah menyalahi janji. Karena saya datang ke sini cuma untuk silaturahmi, bukan untuk hal yang lain. Tapi saya tahu betul seandainya saya pada saat itu membunuh jenderal Belanda, pada saat itu juga akan ada celah bagi seorang pangeran muslim. Jadi Pangeran Diponegoro ini lebih baik dia kemudian nggak menikam jenderal dibandingkan dia menciptakan aib bagi dirinya sendiri, aib bagi seorang muslim. Karena kan nggak boleh sebenarnya dalam perundingan sampai terjadi bunuh-bunuhan gitu kan. Walaupun gitu ya sebenarnya ya ini fair-fair aja gitu lo jenderalnya aja nipu gitu kan ya. Tapi kembali lagi Pangeran Diponegoro memilih untuk sudah saja. Nah, singkat cerita Pangeran Diponegoro keluar dan inilah lukisannya gitu. Pangeran Diponegoro itu yang pakai baju putih yang tangannya itu warna hijau. Nah, itu Pangeran Diponegoro. Ini rakyatnya memohon supaya untuk apa? Ayo lawan, ayo lawan, ayo lawan. Tapi Pangeran Diponegoro udah gak usah gitu. Walaupun dia sambil kesal gitu kan. Dan itu rumahnya itu masih ada gitu kan sampai sekarang. Di kursinya itu yang dia duduk ketika berunding itu sampai remuk loh, saking kesalnya Pangeran Diponegoro pada saat itu. Nah, by the way kita lanjutkan ceritanya. Nah, ketika 5 tahun ini peperangan terjadi, walaupun pada akhirnya Pangeran Diponegoro tetap kalah, tapi apa yang udah dikasih Pangeran Diponegoro, Belanda bangkrut total. Saking bangkrutnya akhirnya Belanda, apa yang diterapkan Belanda? Belanda akhirnya menerapkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa, rakyat begitu menderita. Akhirnya ada yang iba, namanya Douwe Dekker. Iba, dia yang buat sebuah novelnya judulnya Max Havelaar, yang berisinya itu menceritakan penderitaan orang-orang Indonesia. Nah, ini ternyata novelnya itu booming di Belanda. Lalu orang-orang di Belanda mulai merasa iba, oh ternyata negara kita tuh kejem banget ya, sistem tanam paksa. Wah, pokoknya mungkin teman-teman juga udah para belajar ya, sistem tanam paksa itu kejam sekali, luar biasa gitu kan. Akhirnya iba, lalu akhirnya adalah di Belanda yang namanya politik etis, politik balas budi. Beberapa orang-orang Bumi Putra boleh untuk mengayom pembelajaran. Ada yang sekolahnya di AMS gitu kan, ada yang di HIS gitu, yang intinya sekolah yang didirikan oleh Belanda gitu. Nah, oleh karena itulah disebut Pangeran Diponegoro ini sebagai sang penang bola salju kemerdekaan pertama di Indonesia. Karena akibat Belanda bangkrut, akhirnya Belanda kemudian menanamkan sistem tanam paksa. Dari sistem tanam paksa dunia kemudian respect sama Indonesia. Indonesia diberikan politik etis, dan dari politik etislah muncul kemudian pahlawan-pahlawan yang kelak memerdekakan Indonesia. Jadi sebenarnya perjalanan umat Islam di Indonesia itu, perjalanan kemerdekaan Indonesia itu nggak lebih daripada perjuangan umat Islam. Jadi artinya kita itu bukan dijajah 800 tahun, kita itu nggak dijajah 800 tahun, tapi kita itu melakukan perlawanan selama 800 tahun. Sebelum ada negara Indonesia, maka diwakili oleh kerajaan-kerajaan Islam. Nah, sebenarnya gimana sih nasib ulama-ulama di Indonesia itu ketika masih penjajahan gitu kan? Ada yang namanya politik belah bambu. Mungkin teman-teman ketika belajar di sekolah sering mendengar politik divide and empire gitu kan, politik pecah belah. Tapi ada juga yang namanya politik belah bambu, khusus untuk menghancurkan
khusus untuk apa namanya, menghancurkan ulama-ulama kita lah. Bagaimana caranya? Cara sederhananya, ini masih zaman kerajaan ya. Pangeran Diponegoro itu termasuk anaknya Sultan, Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, tapi Pangeran Diponegoro memilih enggak jadi sultan selanjutnya, enggak. Karena ya dia sudah tahulah bagaimana politik yang kotor di kerajaannya, waktu itu kerajaan Mataram. Nah, politik kotornya kayak gimana? Jadi orang-orang Belanda itu sadar betul kalau kita kemudian ingin menjajah Indonesia dengan muka kita gitu kan, mukanya orang-orang Belanda, orang Indonesia pasti marah, pasti kita kalah jumlah. Nah, akhirnya mereka mendekati para bangsawan didekati dan dimuliakan oleh orang-orang Belanda. Jadi kalau kita bicara politik belah bambu ya, teman-teman mungkin pernah lihat bambu ya, bambu kan panjang gitu ya. Nah kalau kita belah bambunya menjadi dua, yang cara supaya kita membelah bambu itu kan yang satu kemudian kita tekan ke bawah atau ada yang dijejak gitu ya, dijejak ke bawah, satu dijejak dan satu diangkat ke atas gitu. Nah, siapa yang diangkat? Yang diangkat adalah para bangsawan. Para bangsawan seringkali dimuliakan oleh orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda mereka menjilat para bangsawan, mereka kasih kekayaan. Syaratnya apa? Syaratnya mereka harus respect sama Belanda. Nah, sedangkan yang dijejak itu ya ulama. Ulama harus dijejak. Kenapa? Karena yang diinginkan ulama itu bukan kekuasaan. Berbeda dengan bangsawan tadi. Bangsawan atau politisi kebanyakan lah, walaupun nggak semuanya gitu, tapi kebanyakan yang mereka inginkan kan kekuasaan, maka mereka bersikap pragmatis seperti itulah. Nah, tapi kalau orang-orang ulama gitu kan, tujuan mereka kan bukan kekuasaan, tujuan mereka hanya ingin menegakkan syariat Islam di Indonesia. Siapapun yang mengganggu syariat Islam, maka itu semua harus kemudian dihilangkan. Itu ulama, maka ulama harus dijejek gitu kan. Dan perjalanan umat Islam itu nggak sampai di situ, dilanjut lagi kemudian. Kata Muhammad Natsir, sejatinya perjuangan Indonesia ini milik umat Islam loh. Kalau dikatakan, teman-teman tahu kan Budi Utomo ya? Nah, Budi Utomo itu kan berdiri 1908 ya. Nah, ketika berdiri, sejatinya sebenarnya pergerakan nasional itu, kalau dalam perspektif umat Islam ya, perspektif Muhammad Natsir, sebenarnya bukan digerakkan oleh Budi Utomo. Dan justru Budi Utomo itu sendiri, fakta sejarahnya, itu adalah gerakan yang sifatnya itu tertutup. Hanya kalangan-kalangan bangsawan, kalangan-kalangan priai yang boleh masuk. Dan tujuannya itu cuma ingin cakupannya itu cuma sekedar Jawa dan Madura saja, itu cuma segitu. Sedangkan pada saat yang bersamaan, kalau Budi Utomo 1908, maka ada 1905 berdirilah Sarekat Dagang Islam. Nah, justru Sarekat Dagang Islam ini yang sebenarnya mewadahi pergerakan politik di Indonesia. Walaupun pertama memang para pedagang, tapi pada 1912 dirubahlah menjadi Sarekat Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Disitulah sejatinya pergerakan politik pergerakan politik Indonesia yang cakupannya nasional itu ada. Dan fakta sejarahnya 1916 itu di Bandung, saya lupa lagi ya, entah di Masjid Agungnya atau entah di Tegalega ya. 1916 itu Syarikat Islam pernah mengadakan kongres, dan kongresnya ini menjadi kongres yang maha besar dalam tanda kutip. Kalau ada sampai ke puluhan ribu lah, ada puluhan ribu orang lah yang menghadiri Syarikat Islam, dan artinya Syarikat Islam itu memang terbuka sekali gitu. Nah, sekali lagi yang dikatakan Natsir, umat Islam ini senantiasa punya peran bagi Indonesia gitu. Dan ini terus berlanjut gitu. Ketika datang Budi Utomo, maka Islam punya ini gitu. Ketika para orang-orang Belanda mereka punya pendidikan, maka umat Islam punya Pendis gitu kan, pendidikan Islam. Atau di Persis ada PPI Pajagalan. Waktu itu salah satunya untuk melawan kehadiran pendidikan ala Belanda juga, PPI Pajagalan itu. Nah, terus-menerus terjadi terus tanya berjawab lah, menantang. Termasuk pada akhirnya kita singkat saja gitu ya. Pada akhirnya ketika Indonesia berada di ujung tanduk ya, karena pada saat itu tahun 1950 itu kan Indonesia dimasuki lagi oleh Belanda, lalu terjadilah konferensi meja bundar yang sebenarnya itu berbahaya banget bagi Indonesia. Konferensi meja bundar itu
sebenarnya hampir saja berhasil untuk memecah belah Indonesia, dan andai kalau berhasil, itu potensi Belanda untuk menjajah Indonesia berpotensi banget. KMB, konferensi meja meja bundar selesai, mereka pulang ke Indonesia, akhirnya Indonesia kan terpecah-pecah waktu itu. Indonesia terpecah-pecah, semuanya gitu kan terpecah satu sama lain, beda-beda nama negaranya gitu kan. Ada negara Republik Indonesia, ada kemudian negara Pasundan, ada negara ada negara Sumatera apa gitu kan, ada negara Maluku apa gitu kan, pokoknya terpecah-pecah sampai kemudian berpuluh-puluhan negara. Nah, disitulah kemudian rumusan dari Van Mock gitu kan, orang yang dari Belanda itu hampir berhasil. Tapi sekali lagi diselamatkan oleh ulama kita yang namanya Muhammad Natsir. Wah, rumit sekali sebenarnya kalau kita coba untuk memahami ya, karena kan waktu itu parlemen parlemen lah, para pejabat di Indonesia juga itu terbagi dua. Ada yang kemudian udah Indonesia harus kayak gini aja terpecah belah supaya mudahlah ngurusnya. Mereka sebutnya kaum federalis. Tapi ada satu lagi yang mengatakan enggak, kita harus semuanya melebur ke negara Republik Indonesia. Itu disebut sebagai kaum saya lupa lagi, unitaris. Nah, kaum unitaris. Nah, Natsir itu harus mengetengahi mereka berdua. Akhirnya Natsir mengusulkan ide singkatnya. Oke, kita pertama kita nggak boleh berpecah belah, dan yang kedua kita nggak boleh melebur ke dalam negara Republik Indonesia. Enggak, kalau gitu nanti akan ada kecemburuan sosial. Ide dari saya, semuanya meleburkan diri saja. Jangan ada yang bersatu, udah semuanya meleburkan diri aja. Semuanya berlepas daripada negara masing-masing. Nanti setelah berlepas, lalu kita rapat dan kita ciptakan negara baru. Nah, negara barunya apa? Negara yang hari ini kita kenal, NKRI. Jadi sebenarnya secara historis gitu kan, NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, secara historis, secara sejarah, justru lahir atas idenya seorang ulama yang bernama Muhammad Natsir. Dan jauh sebelum itu gitu kan, teman-teman mungkin tahu ya, ketika peristiwa Surabaya ya, kan di sana kenapa mereka bisa bersemangat? Di sana ada kalimat takbir yang diucapkan Bung Tomo, dan teman-teman tahu nggak, takbirnya itu diusulkan sama oleh Muhammad Natsir. Jadi kata Natsir, Bung Tomo ini supaya mereka kemudian hebat gitu ya, darahnya menggebu-gebu, coba sisipkan kalimat takbir dalam pidatomu. Wah, disebutkan takbir, dan itu ternyata punya effort yang besar. Nah, itu mungkin sekilas lah perjalanan ulama di panggung sejarah Indonesia ya. Nah, semuanya menjadi singkat teman-teman semua, supaya kita memang ada hasil gitu ya. Apa sih hal-hal yang mesti diimplementasikan dari perjalanan ulama kita, dari fikroh, pemikiran, wal harokah, dan gerakan para ulama kita di Indonesia? Ada 3 poin teman-teman semua. Ini sampai jam 2 ya? Berarti ada waktu sekitar setengah jaman lagi ya. Nah, yang pertama yang harus kita mesti ambil pelajarannya yaitu menguasai zamannya. Maksudnya kayak gimana? Teman-teman semua, kalau kita tadi balik ya pada peperangan di Ponorogo tadi, ada satu hal yang membuat Diponegoro kalah, dan ini nggak terjadi pada zaman Soekarno. Soekarno ya kita taruhlah menang karena ya bukti kemenangannya dia bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi salah satu tantangan eksternal atau tantangan dari luar yang membuat Diponegoro kalah adalah karena Pangeran Diponegoro tidak menguasai zaman pada saat itu. Maksud zaman di sini teknologinya pada saat itu. Pada saat itu ya Belanda mereka menggunakan teknologi yang mutakhir. Mereka bangun benteng sel-sel yang tadi sudah kita ceritakan tadi. Dan Pangeran Diponegoro mereka dalam keterbatasan, mereka dalam kekurangan biaya, mereka memang secara perkembangan militer, secara perkembangan teknologi mereka memang kalah gitu. Tapi beda pada zaman Soekarno. Zaman Soekarno itu kan sejaman dengan Natsir, sejaman dengan Ahmad Hasan, sejaman dengan siapa lagi? Muhammad Hatta misalnya, atau teman-teman mungkin ada yang kenal Tan Malaka ya. Ya, mereka lah generasi-generasi penunjang kemerdekaan Republik Indonesia ya. Mereka bisa menang karena mereka memang menguasai zamannya.
zamannya pada saat itu apa? Mereka menguasai yang namanya mesin ketik. Dan pada saat itu memang yang lagi booming di dunia secara global adalah surat kabar, adalah propaganda-propaganda yang dibuat secara tulis gitu kan, majalah-majalah. Kalau di Persis ya, di Persis itu dulu itu eh, atau mungkin pemateri sebelumnya udah pernah cerita ya, tapi dulu itu di Persis namanya itu Pembela Islam. Dan Pembela Islam ini majalah yang paling radikal dalam tanda kutip. Ya, ini suaranya ada. Ya, ada. Ya, boleh bisa dimulai lagi. Bisa.
Tes, tes. Cek, cek. Ada. Sudah ada. Ada. Ya. Sebelumnya mohon maaf ya tadi ada gangguan jaringan. Mungkin kita bisa coba lanjut lagi ya. Oke. Tadi kita sampai pada tantangan eksternal ya. Jadi kenapa Pangeni Ponorogo kalah ya karena dia nggak menguasai teknologinya pada saat itu gitu. Beda dengan zaman Soekarno. Soekarno pada saat itu dia menguasai teknologi. Teknologinya ya pada saat itu media bukan teknologi ya, medianya gitu kan, media agar dia bisa memenangkan. Dia menguasai cara tulis menulis gitu kan. Dia menguasai tantangan zamannya lah gitu. Dan itu juga terjadi pada masih sama katanya, masih sama pada zaman Muhammad Natsir juga gitu atau zaman Buya Hamka. Pada zaman itu memang yang menjadi tren gitu kan, media yang termutakhir pada saat itu ya surat kabar gitu ya. Nah, maka ini penting banget bagi kita gitu. Saat kita dakwah, kita mestinya memahami
Maaf semuanya, Afatilnya lagi ada gangguan jaringan. Jadi tunggu aja sebentar. Tes 1 2 3. Ada? Ya ada. Ya, Oh ya ya. Oke, baik. Gambarnya sudah ada? Oke. Belum. Kita mulai. Oh, belum ada. Udah ada. Udah. Mohon maaf ya, kayaknya ada gangguan jaringan. Kita coba mulai lagi ya teman-teman semua. Tadi sederhananya Pangeran Diponegoro gagal karena dia tidak menguasai teknologi, sedangkan Insinyur Soekarno dia bisa mencapai kemerdekaannya karena dia punya teknologi. Nah, dan dia bisa membaca zaman gitu. Media apa yang bisa dia gunakan gitu pada saat itu. Dan Soekarno bersama teman-temannya memahami hal ini. Nah, jadi ulama-ulama kita juga justru seperti itu gitu. Justru zaman Rasulullah SAW ketika memang masa-masanya yang berkembang itu adalah syair, maka Rasulullah juga punya para penyair. Contoh penyair Rasulullah yang hebat itu eh, eh, Zaid bin Sabit ya, Zaid bin Sabit. Maka ketika Zaid bin Sabit dia kemudian menjadi pendukung Rasulullah kan orang-orang kaget banget gitu. Dan Rasulullah ini dalam tanda kutip ya, dia bisa viral sampai semenanjung Arab akibat dari syair yang dilantunkan oleh Zaid bin Sabit
Nah, cek. Ini kalau lewat handphone suaranya ada? Ada. Enggak, oke. Tapi udah jelas suaranya? Jelas, jelas. Jelas, oke. Nah, mungkin nanti PPT-nya saya share aja ya sama panitia nanti sesudah beres acara ini. Tapi kita coba sampaikan aja ya 3 poin yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita, yang bisa diterapkan lah gitu. Apa yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama kita, wabil khusus yang ada di Indonesia gitu ya. Yang pertama tadi menguasai zamannya. Tadi yang Pangeran Diponegoro kalah ya karena dia nggak menguasai zamannya pada saat itu, dia nggak menguasai teknologinya, dia kurang paham lah tentang ya. Nah, dan hal ini juga harus kita coba terapkan pada diri kita sendiri gitu kan. Untuk kesuksesan dakwah kita harus tahu sebenarnya apa sih media yang harus digunakan pada zaman sekarang gitu kan. Dan gak hanya media, kemudian kita harus tahu objek kita itu siapa. Zaman sekarang sebenarnya nggak generasi milenial lagi sih, hampir diganti zaman sekarang itu jadi generasi Gen Z. Nah, Gen Z kalau di PPT itu ada ciri-ciri generasi Gen Z, sederhananya dia independen, bebas, keras kepala, pragmatis, dan terburu-buru. Ya sebenarnya generasi Gen Z itu ya kita-kita gitu ya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena Gen Z ini informasi itu sangat luas sekali gitu kan. Informasi sangat luas sekali, maka yang ingin dilakukan Gen Z itu yang simple aja, yang sederhana, yang to the point. Nah, itu ciri generasi Gen Z gitu ya. Nah, dan apa sih media zaman sekarang? Media zaman sekarang teman-teman semua, karena berangkat dari Gen Z tadi yang mau simple dan to the point, konon katanya dikabarkan 2025 itu broadcasting itu viral lagi. Jadi bisa ini disiapin nih broadcasting sebagai salah satu media dakwah yang memang harus diisi di kemudian hari. Khususnya pada tahun 2025 ditargetkan broadcasting akan menjadi sesuatu yang fenomenal lah. Maka harus diisi dengan dakwah, dan justru disitulah barangkali kesuksesan dakwah kita itu semua. Nah, yang pertama tadi menguasai zamannya, dan yang kedua yang dilakukan oleh ulama-ulama kita adalah mempersatukan umat. Ini terlihat misalnya pada perang Paderi ya, Imam Bonjol, mungkin teman-teman juga tahu ya Imam Bonjol. Imam Bonjol itu kan dia sempat kelahi juga sama orang-orang Muslim yang ada di Jawa. Jadi orang-orang Belanda mereka ngirim orang-orang Jawa, karena Jawa itu kan mereka kental dengan adat budaya, sedangkan pada waktu itu Imam Bonjol itu termasuk kaum Islam reformis lah. Dia pengen Islam yang murni gitu, sedangkan di Jawa itu masih kental juga gitu kan kejawaannya gitu, walaupun nggak semuanya salah juga. Nah, cuman ketika dikirim oleh Belanda, nah waktu itu terjadi pertempuran antara orang Jawa dan orang Sumatera gitu kan pada hari itu. Dan di Sumatera yang dari Sumatera dipimpin oleh Imam Bonjol. Tapi ketika peperangan berlangsung, ini aneh. Pasukan Imam Bonjol teriakannya takbir, yang di sebelahnya juga teriaknya takbir gitu kan. Lalu kalau yang di sini takbir, di sana takbir, ngapain berkelahi gitu kan? Lo sama-sama takbir, berarti sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Belanda dimakan senjata makan tuan gitu kan. Akhirnya mereka sama-sama, oh ternyata kita sama-sama Muslim, kita sama-sama bersyahadat, kita sama-sama mencintai Allah, kita sama-sama berjuang untuk Allah. Mereka bersatu dan akhirnya justru Belanda yang kalah gitu kan. Itu terjadi pada perang Paderi. Nah, artinya itu kan nggak ada masalah lagi gitu. Kemenangan pasti depan mata kita. Yadullahi ma'al jamaah. Dan ngomong-ngomong Islam itu sebenarnya satu loh teman-teman semua. Andai pun ada misalnya Islam Nahdlatul Ulama misal, atau Islam
oh saya Islam Persis gitu, saya Islam Muhammadiyah, Islam Nahdlatul Ulama. Sebenarnya ya sama-sama aja gitu kan, asalkan eh, lima halnya sama gitu. Rukun imannya, rukun Islamnya ya 5 gitu, nggak 6 gitu kan. Kalau 6 ya berarti beda gitu, berarti dia bukan Islam. Kalau selama itu 5 dan sama poin 5-nya itu gitu kan, syahadat, sholat, dan seterusnya sama gitu, ya berarti dia Islam gitu kan. Ahmadiyah misalnya, Ahmadiyah bukan Islam karena eh, dalam syahadatnya itu kan bukan Muhammad nabi terakhirnya, tapi nabi terakhirnya adalah ya Ahmad gitu kan. Orang India gitu. Berarti dia bukan Islam gitu. Atau Syiah bukan Islam gitu kan, karena ada hal yang berbeda gitu dari 5 rukun Islam tadi. Tapi seandainya 5 rukun Islam itu sama, berarti dia tetap Islam. Nah, maka apa sih yang sebenarnya mencegah kita untuk bersatu gitu kan? Oh, kalau barokah bersatu itu luar biasa banget gitu kan. Itu Nabi Musa gitu. Nabi Musa ketika nyebrang laut, Nabi Musa itu kan dia berdoa sama Allahnya sendiri gitu kan. Ketika berdoa sendiri, maka orang-orang Bani Israel ketika berjalan di tengah lautan itu sebenarnya dia ada rasa takut tuh. Takut ya nanti gimana kalau ombaknya menghantam gitu kan. Beda dengan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ada sungai yang begitu mengalirnya deras gitu kan, tapi mereka terus bergandengan tangan satu sama lain berjamaah. Kita bisa karena kita mengikat ukhuwah. Mereka wah itu luar biasa banget, padahal bukan zaman Nabi, nggak ada Nabi Muhammad sudah wafat, zaman sahabat, zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi kemampuan itu entah bukan mukjizatnya namanya ya, tapi ada kekuatan yang sangat luar biasa pada saat itu. Karena apa? Karena merekatkan ukhuwah. Oke, kita singkat saja ya teman-teman semua. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah menjadikan Allah sebagai tujuan akhir. Kenapa? Dalam teori perang on war, ulama itu pasti didekati oleh orang-orang pada saat terjadi perang yang entah kapan selesainya. Jadi manusia itu pada nggak tahu gitu, ini kapan beresnya, ini menakutkan. Nah, kalau zaman-zaman seperti itu, mereka akan dekat dengan para ulama. Insinyur Soekarno sebelum merdeka, dia dekat dengan ulama loh. Itu kan dia punya dokter pribadi namanya Soeharto gitu ya. Soeharto dokter, bukan Soeharto presiden yang kedua ya. Dia menceritakan justru ketika Soekarno ingin memerdekakan Indonesia, ya dia berkonsultasi dulu dengan Hasyim Asy'ari gitu kan, dengan para ulama gitu kan. Tapi ketika sudah merdeka, maka ulama-ulama harus disingkirkan. Kenapa? Karena yang diinginkan ulama sekali lagi bukan kekuasaan, tapi kesejahteraan umat, kesejahteraan Islam, kesejahteraan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para politisi bukan enggak semuanya, tapi sebagiannya gitu kan, ada yang memang bersikap pragmatis, asalkan gue bisa berkuasa gitu. Nah, kalau ada yang ngomong asalkan gue bisa berkuasa, segera singkirkan ulama, karena ulama gak akan tahan dengan orang-orang yang seperti itu. Ulama akan senantiasa berteriak, ulama akan senantiasa mengatakan ini benar dan ini salah, karena tujuannya tadi. Karena itulah penting bagi ulama menjadikan Allah sebagai tujuan akhir tadi. Karena ketika kita tujuan akhir kita Allah, kita akan senantiasa bisa bersikap idealis, tidak termakan oleh zaman, tidak termakan oleh rayuan-rayuan hubu syahwat gitu kan, tidak hubu dunia gitu ya. Kalau tujuan akhir kita memang Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang mesti kita implementasikan, yang mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2 poin lagi, tapi masih ini ya, masih poin menjadikan Allah sebagai tujuan akhir. Karena kenapa ini penting juga? Karena sejatinya peperangan yang besar itu ada dalam diri kita, bukan dari yang di luar. Maka perang Badar itu, ketika perang Badar selesai, muncullah slogan, hari ini kita pulang dari jihadul asghar menuju jihadul akbar. Kalau kemarin perang Badar kita jihadnya jihad kecil melawan musuh, maka sejatinya jihad yang besar itu adalah melawan hawa nafsunya, dan hawa nafsu itu bisa kita menangkan ketika kita dekat dengan Allah, ketika salat kita khusyuk, ketika kita senantiasa membaca Al-Quran, kita menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jihadul akbar saja bisa menang, apalagi jihadul asghar. Logikanya seperti itu gitu kan. Dan andai pun jikalau Allah dijadikan sebagai tujuan akhir, maka kita nggak akan kecewa. Kenapa? Karena perjalanan ulama kita nggak dituntut sampai akhir, tapi kita dituntut untuk senantiasa berada dalam jalan itu gitu kan. Maka yang harus kita perhatikan adalah proses, bukan hasil.
karena dalam dakwah barangkali mungkin kita tidak memetik hasilnya secara total gitu. Barangkali di tangan kita Islam nggak jaya barangkali gitu kan, tapi setidaknya kita menjadi bagian orang-orang yang peduli akan kejayaan Islam, sehingga kalau tujuan akhirnya Allah, kita nggak akan kecewa. Karena kalau kita tujuan akhirnya Allah kan lihat proses gitu kan, dan yang kita ikhtiarkan itu kan proses. Sedangkan hasil kita serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah 3 poin tadi. Singkatnya kita harus menguasai teknologi gitu kan, menguasai teknologi, mengetahui zaman gitu kan. Kemudian yang kedua, kita harus mempersatukan umat, bergerak ke dalam persatuan umat, persatuan Islam ya, persis. Terus yang ketiga, kita harus menjadikan Allah sebagai tujuan akhir kita, tujuan akhir dari apa yang senantiasa kita gerakkan gitulah. Nah, itu barangkali yang bisa saya dapatkan dari meniti fikroh wal harokah para ulama di Indonesia. Semoga kita semua bisa meneladani mereka semua, karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita teladani. Maka langkah pertama yang kita harus cari ilmunya gitu kan, kita harus pahami dulu kisah-kisah hidup mereka, dan dari sana semoga kita bisa mengamalkan serta melanjutkan perjuangan-perjuangan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila banyak salah kata, khususnya tadi jaringannya yang qadarullah lah kurang baik ya. Sekali lagi mohon maaf. Semoga tidak menghanyutkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Sekali lagi saya juga sama-sama belajar, masih kelas 3 juga, 3 madrasah aliyah gitu ya. Mohon maaf bila tadi disampaikan ada yang salah atau keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah kepada Afatyu yang telah menyampaikan isi materinya, yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi remaja usia kami ini. Baik, sebelum ditutup. Baik, sebelum ditutup, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bila ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan dengan menyertakan nama, kelas, juga sekolahnya. Baik, diawali oleh aku aja gitu. Izin bertanya, perkenalkan nama aku Safitri, kelas 8 dari PPI 84. Pertanyaannya, bagaimana cara menguasai zaman pada zaman sekarang gitu? Sedangkan pemimpinnya nggak terlalu memedulikan gitu. Bahkan kayak ngerasa kenapa sih pemuda zaman, anak-anak zaman sekarang tuh kayak dibodohi gitu sampai nggak sekolah gitu walaupun daring. Langsung jawab atau gimana? Iya, langsung aja. Ini bisi barangkali bisi saya salah soal. Jadi tadi yang ditanyakan itu bagaimana cara menguasai zaman gitu kan pada zaman sekarang, sedangkan anak-anak mudanya gitu kan justru seolah dibodohi lah, khususnya kayak sekarang daring tapi seolah-olah kayak nggak belajar gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu ya pertanyaan. Kayak gitu ya pertanyaannya ya. Iya. Ya. Oke. Yang pertama, kalau kita pengen emang ya misalnya niat kita memang menguasai zaman gitu, itu keren banget. Nah, kalau emang niat kita ingin menguasai zaman, maka
cara yang pertama kita ikro gitu. Kita baca dulu tantangan zaman sekarang tuh kayak apa sih gitu. Kalau zaman Belanda itu orang bisa mudah lah. Tantangannya ya itu orang-orang Belanda menjajah gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang itu tantangannya apa gitu ya. Yang saya dapatkan gitu ya, ya mungkin saya juga berangkat dari sebagai seorang anak muda ya. Tantangan zaman sekarang itu ada di yang namanya media sosial. Dan media sosial ini karena bukan secara fisik ya, tapi menyerang secara pemikiran, menyerang secara hati gitu ya. Dan banyaklah gitu orang-orang yang memang anak-anak muda yang jadi malas gara-gara media sosial ini, atau gara-gara internet ini, atau gara-gara games gitu kan. Bisa malas kayak gitu karena ya tadi kalau kita baca tantangannya ya emang di sana gitu tantangannya gitu. Kalau kata guru saya, palsna ti baheula keneh gitu nya. Ustad basa ustad keleutik pasti cek kolot ustad baheula teh barudak ayeuna mah bararangor gitu. Tah ustad ge ngerasa cenah aya ngomong gitu ka Opal teh, Opal tuh saya ya gitu ya karena disebutnya Opal Pati ya Opal. Entah ustad ge yang ngomong ka Opal cenah, zaman Opal ge bararaong cenah. Tapi Opal ge bakal ngomong gitu ka baheula ge. Cuman bedanya yang Ustadz baca pada zaman sekarang, tantangan Opal menjadi berat karena adanya handphone. Serius. Dan nggak ada yang lebih berbahaya daripada handphone menurut saya ya. Handphone di sini, handphone dalam tanda kutip aplikasi-aplikasi yang bisa melalaikan lah. Kayak media sosial gitu atau games gitu kan. Walaupun sekali lagi ya boleh-boleh aja gitu. Asalkan kita bisa memang mengkontrolnya gitu. Karena kan saya sendiri emang pengguna media sosial juga ya, pengguna Instagram juga. Sekali lagi asalkan kita bisa mengkontrolnya. Kenapa ini berbahaya? Karena ini tuh memecah fokus teman-teman semua. Jadi kalau ditanya kenapa kita mudah malas, di antara alasannya gitu ya, yang menurut saya paling logis karena kita nggak fokus. Dan itu terjadi di media sosial. Media sosial itu kalau kita nggak tahu tujuan ketika kita buka HP, itu nggak akan fokus. Karena kan banyak gitu kan, banyak kalau kita scroll gitu kan, ini hari ini temanya mobil, scroll ke bawah jadi fashion, scroll lagi ke bawah kok jadi makanan gitu kan. Dan kita bingung gitu sebenarnya yang kita pengen kan apa sih gitu. Yang ada kita cuman malah scroll berjam-jam dan hasilnya apa? Nggak ada. Yang ada kita jadi malas, bawaan kita jadi gak enak, kita jadi gak enak perasaan. Dan inilah salah satu cara kemudian orang-orang yang untuk melemahkan anak-anak muda muslim gitu ya. Sedangkan dalam Islam itu yang harus dilakukan itu kan faiza faragta fangtab. Apabila kamu telah selesai dalam satu urusan, maka uruslah urusan yang lain gitu. Jadi satu-satu biar fokus. Bahasa kerennya mindfulness dalam setiap keadaan gitu. Kita harus memiliki kesadaran penuh dalam bertindak gitu ya. Jadi kalau kita mau menguasai zaman, kembali lagi ya, pertama pahami dulu tantangannya, dan dari tadi ya kalau kita coba pahami tantangannya ada pada media sosial gitu kan, yang disebut apa ya, di media sosial itu kita bisa jadi dapatnya kelebihan informasi gitu ya. Nah itu tadi menguasai zaman. Terus yang kedua membaca keadaan gitu kan, membaca keadaan. Terus yang kedua, maka kita siapkan apa yang mesti kita lakukan gitu kan. Nah kalau kita tahu kemudian kalau kita ternyata ketika bermain media sosial kita jadi lemah gitu kan, kita jadi malas gitu kan, daring jadi kerasa nggak bener gitu kan, apalagi daringnya di handphone gitu kan. Sedangkan handphone itu ya tempat media sosial juga gitu kan, jadi emang tantangannya emang berat banget gitu ya bagi anak-anak zaman sekarang. Maka kita harus sadari kalau kita emang lagi saya emang lagi mentalnya emang lagi breakdown gitu kan, emang lagi hancur mentalnya, ya kita ngaku saja sama diri sendiri. Udah ngaku gimana? Udah ngaku ya kita saw medsos misalnya, hari 1 bulan ini nggak main Instagram dulu lah, nggak usah gitu. Mulai fokus, dan yang terpenting, yang walaupun memang dalam setiap zaman ini harus diterapkan, tapi di zaman sekarang memang mesti untuk diterapkan, yaitu kita jaga kekhusyuan hati kita. Nah itu sih, jaga kekhusyuan hati kita, senantiasa hati kita itu harus bersih, karena kalau hati kita kotor atau hati kita nggak khusyuk, dalam artian nggak fokus, ini susah banget supaya kita dapat semangat gitu, supaya kita pengen melakukan perubahan, ini susah banget.
maksud saya di sini ya tantangannya berat gitu. Mau gerak ya susah gitu. Jadi khusyukkan hati. Cara sederhananya dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu barangkali ya jawaban dari saya. Iya, terima kasih banyak Al-Fatih yang udah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya. Ya, boleh. Bila tidak ada, ditutup saja sampai di sini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan juga kekeliruan. Halo? Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Juga terima kasih kepada Al-Fatih yang udah menyampaikan materinya, juga menjawab pertanyaan. Mungkin tadi aku bisa simpulin jawabannya dari pertanyaan, bahwa kita itu sebagai generasi penerus gitu ya, harus bisa mendekatkan diri kepada Allah, juga membersihkan hati, dan fokus juga harus bisa mengendalikan tantangan pada zaman sekarang. Begitu saja. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti acara sampai akhir. Juga terima kasih sekali lagi kepada Al-Fatih yang udah menyampaikan materinya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya